Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refni Sukmeli dengan NIM 2205999. Saya merupakan bagian dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi di kelompok saya, yaitu pemrograman modular. Program modular. Program modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi bagian program yang lebih kecil. Program modular ini pertama kali diperkenalkan oleh Information and System Institute Inc. pada The National Symposium on Modular Programming pada 1968. Salah satu tokoh modular programming adalah Larry Konstantin. Keuntungan programan modular yaitu program lebih mudah dibaca dan dimengerti, program lebih pendek, mudah didokumentasikan, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Kesalahan tersebut hanya bersifat lokal. Dalam pemrograman modular, sebuah subprogram dapat dianggap sebagai program kecil dengan sebuah tujuan spesifik yang umumnya berisi operasi sederhana, dan apabila terdapat kesalahan dapat dialokasi. Dengan program modular, sebuah subprogram dapat dianggap sebagai program kecil dengan sebuah tujuan spesifik yang umumnya berisi operasi sederhana, dan apabila terjadi kesalahan dapat dilokalisir pada subprogram itu sendiri. Subprogram-program tersebut kemudian disatukan oleh bagian program utama yang dapat memanggil subprogram tersebut sesuai kebutuhan program. Ada dua tipe dalam subprogram yang biasanya digunakan untuk memecah persoalan kompleks menjadi lebih sederhana, yaitu fungsi dan prosedur. Kedua tipe subprogram ini dapat digunakan bersamaan maupun salah satunya saja dalam sebuah program. Masing-masing tipe subprogram memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda sehingga penggunaannya dalam program juga berbeda-beda. Variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal dapat mendeklarasikan sebuah fungsi prosedur. Dapat dideklarasikan pula variabel-variabel yang digunakan dalam fungsi atau prosedur tersebut. Variabel semacam ini disebut variabel lokal atau variabel internal. Variabel ini hanya dikenali secara lokal dalam sebuah subprogram atau fungsi atau prosedur. Variabel lokal tidak dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh prosedur atau fungsi yang lain, bahkan oleh program utama sekalipun, karena hanya dapat dikenali oleh prosedur atau fungsi. Variabel ini didefinisikan. Yang kedua yaitu variabel global. Variabel global sedang didefinisikan dalam program utama dan dapat digunakan di program utama maupun subprogram lainnya. Nilai dari variabel ini dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh prosedur dan fungsi yang terdapat dalam program. Fungsi adalah subprogram yang menerima data masukan, melakukan beberapa perhitungan dari data tersebut, kemudian mengembalikan output berupa sebuah data baru. Sebuah fungsi memetakan sebuah nilai atau dalam domain menjadi nilai lain atau dalam lain dengan operasi atau proses tertentu. Fungsi sudah didefinisikan dapat digunakan dalam program utama maupun fungsi lainnya dengan cara memanggil nama fungsi dan memberikan parameter yang diperlukan oleh fungsi tersebut. Keuntungan fungsi. Ada beberapa keuntungan fungsi. Yang pertama yaitu dapat melakukan pendekatan top-down and divide and conquer. Top-down adalah penerusan program mudah. Divide and conquer adalah program besar dapat dipisah menjadi program-program kecil. Yang kedua keuntungan fungsi yaitu kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca dan mudah dipahami. Selanjutnya program dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga program cepat selesai dengan koordinasi dengan mudah. Mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan sederhana. Kesalahan dapat dialokasikan dalam suatu modal tertentu. Modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modal tertentu tanpa mengganggu program keseluruhan. Mempermudah dokumentasi. Selanjutnya, perencanaan dalam fungsi. Dalam membuat fungsi perlu diperhatikan beberapa langkah. Yang pertama yaitu data yang diperlukan sebagai inputan atau input. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu informasi apa yang harus diberikan oleh fungsi yang dibuat ke pemanggilnya atau proses. Yang ketiga yaitu algoritma apa yang harus digunakan untuk mengolah data menjadi informasi atau proses. Selanjutnya, output fungsi yang bersifat opsional yang berasal dari proses perhitungan.
selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penerapan fungsi. Yang pertama, contoh penerapan fungsi variabel lokal. Penerapan variabel lokal yaitu bila variabel hanya dipakai oleh suatu fungsi, tidak dimasukkan untuk dipakai oleh fungsi lain. Pada contoh berikut, antara variabel 1 dan fungsi main kosong tanda kurung dan fung underscore 1 tanda kurung tidak ada kaitannya sebab masing-masing merupakan variabel lokal. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, contoh fungsi variabel global. Variabel global merupakan variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dengan sifat dapat diakses oleh semua fungsi, dapat diberikan nilai secara otomatis, diinisialisasikan dengan nilai yang sama dengan 0. Contoh variabel lokal pada program global 1.c yaitu berupa variabel i titik pada pendeklarasian int i sama dengan 273. Menyatakan bahwa i merupakan variabel eksternal dan diberi nilai awal sama dengan 273. Nilai dari variabel i selanjutnya dapat diubah oleh fungsi tambah maupun min. Setiap fungsi tambah dipanggil maka nilai 1 akan bertambah, nilai i akan bertambah 1. Pada contoh di samping terlihat bahwa i hanya dideklarasikan di bagian atas program dan tak dideklarasikan lagi dalam fungsi main maupun tambah. Oleh karena i merupakan variabel lokal, maka dapat digunakan oleh kedua fungsi tersebut. Namun, dalam satu hal yang perlu diketahui, variabel global haruslah dideklarasikan sebelum definisi fungsi yang akan menggunakannya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.